Membangun sebuah bangsa tentunya membutuhkan kerjasama dari berbagai elemen. Terlebih Indonesia yang jumlah penduduknya 5 kali lipat dari Korea Selatan, bahkan 45 kali lipat dari Singapura. Perbandingan ini menunjukkan kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh Indonesia. Pemerintah pada satu sisi harus membuat kebijakan dalam agenda pembangunan. Masyarakat pada di sisi lainnya diharapkan dapat memberikan dukungan kepada kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Yang mana dukungan itu bisa terwujud jika ada kepercayaan publik. Karenanya dibutuhkan sinergi antar kementerian atau lembaga untuk mengkampanyekan makna positif dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga mewujudkan kepercayaan publik sebagai salah satu modal dalam pembangunan. Sebagai bentuk perhatian dari Polri, dalam hal ini Divisi Humas Polri, menyelenggarakan kegiatan webinar yang bertajuk Memperkuat Sinergitas dalam Membangun Kepercayaan Publik. Jakarta, 19 Mei 2020. Baik, partisipan yang saya hormati, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada partisipan yang telah terkoneksi dalam akun Zoom. Ada dari Aceh, dari Jakarta, dan berbagai anggota Bakohumas dari kementerian atau lembaga. Baik, pada kesempatan kali ini telah hadir 4 narasumber yang akan mengkupas tuntas tema yang telah diambil oleh panitia. Ada 3 narasumber dan akan dibuka nanti oleh Karo PID Divisi Humas Polri. Sekaligus saya perkenalkan satu persatu dan saya minta untuk maju ke hadapan. Yang pertama kepada yang terhormat Brigjen Pol Dr. Andus Syahardiantono MSI, Karo PID Divisi Humas Polri. Kepada Pak Syahar saya persilahkan untuk tetap berdiri. Yang selanjutnya adalah Dr. Insinyur Herman Khairon, anggota Komisi 6 DPR RI. Saya persilahkan kepada Pak Herman. Selanjutnya adalah Bapak Bambang Gunawan MSI, Direktur Informasi Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan, Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kepada Pak Bambang saya persilahkan. Yang terakhir kepada pakar komunikasi politik, Profesor Effendi Ghazali PhD. Saya persilahkan, Profesor. Mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk partisipan Zoom mohon menyesuaikan.
Pada narasumber kami persilahkan untuk duduk. Mari bersama kita panjatkan doa dengan harapan bangsa dan negara Indonesia ini bisa lepas dari pandemi COVID-19 dan tentunya kita sisipkan doa untuk para kesuma bangsa yang telah mendahului kita. Berdoa dimulai. Selesai. Sambutan Kepala Divisi Humas Polri yang akan disampaikan oleh Karo PID Divisi Humas yang terhormat Brigjen Pol Dr. Andus Syahardiantono, MSI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali permohonan maaf dari Pak Kadif Humas Irjen Pol Argo Yuwono yang pada kesempatan ini seharusnya beliau hadir di tengah-tengah kita dalam acara ini, namun dengan terpaksa beliau tidak bisa karena mendampingi Bapak Kapolri Daratas. Jadi beliau mengamanahkan kepada kami untuk membacakan sambutan beliau dalam acara ini. Kami bacakan sambutan beliau. Sambutan Kepala Divisi Humas dalam acara FGD dengan topik memperkuat sinergitas dalam membangun kepercayaan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Yang saya hormati Bapak Bambang Gunawan, MSI, Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan, Dirjen IKP. Selamat datang Pak Bambang, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Herman Khairon, MSI, selaku anggota Komisi 7 DPR RI. Selamat datang Pak Herman, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ketiga, narasumber berikutnya, Profesor Effendi Ghazali PhD, selaku pakar komunikasi politik. Selamat datang Pak Ghazali. Terima kasih kehadirannya. Para Karo, para Kabak, dan personil di jajaran Divisi Humas Polri. Para undangan dan peserta webinar yang saya hormati. Di siang hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia serta kasih sayangnya. Kita dapat terkoneksi satu sama lain dalam kegiatan webinar yang bertajuk memperkuat sinergitas dalam membangun kepercayaan publik. Semoga kegiatan ini dapat mendatangkan manfaat, utamanya bagi negara yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia, dengan jumlah penduduk lebih kurang 260 juta jiwa, yang berarti 5 kali lipat dari jumlah penduduk Korea Selatan, bahkan 45 kali lipat dari Singapura dengan jumlah penduduk berkisar 6 juta jiwa. Dari perbandingan tersebut berarti mengelola Indonesia tidak semudah sebagaimana mengelola negara kota atau polistate. Tentunya jumlah penduduk dan luas wilayah akan menentukan kompleksitas persoalan yang dihadapi. Pada konteks Indonesia, kami meyakini bahwa negara selalu hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat adil makmur sebagaimana mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kendati demikian, upaya untuk membangun sebuah negara tidak lepas dari peranan seluruh elemen bangsa.
di mana semua dari kita memiliki tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan posisinya masing-masing dalam struktur bernegara. Pemerintah sebagai aparatur yang memiliki otoritas atau penanggung jawab utama pada satu sisi harus mampu memastikan negara dikelola dengan baik. Sedangkan masyarakat pada sisi lainnya harus memberikan dukungan atas agenda yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena kemampuan negara yang terbatas, jika ini dapat diwujudkan, maka akan terjalin sinergitas yang merupakan salah satu modal untuk pembangunan sebuah bangsa. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, sungguh disayangkan belakangan ini mulai muncul fenomena yang menggambarkan ketidakpercayaan atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Indikasinya jelas, acap kali muncul reaksi atas kebijakan dalam bentuk tudingan, bahkan fitnah yang tidak berdasar kepada penyelenggaraan pemerintahan. Yang tidak jarang hal tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karenanya, dalam kondisi tersebut dibutuhkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dan menetralisir tudingan dan fitnah itu, agar masyarakat tidak terkontaminasi oleh hal-hal negatif yang dapat melemahkan dukungan kepada pemerintah, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan publik. Dalam situasi ini, sinergi lintas sektoral dalam pemerintahan harus diperkuat, utamanya dalam lingkup koordinasi kehumasan, di mana tidak boleh ada ruang yang kosong dari klarifikasi atas berita bohong dan tudingan yang tidak berdasar. Untuk itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Divisi Hubungan Masyarakat pada hari ini, alhamdulillah, menggelar webinar sebagai bentuk perhatian kami dalam upaya memperkuat sinergitas untuk membangun kepercayaan publik. Adapun luaran dari kegiatan ini diharapkan dapat menegaskan urgensi sinergitas dalam menghadapi tudingan dan fitnah kepada pemerintah, serta memberikan pemahaman akan makna penting membangun kepercayaan publik untuk mendukung agenda-agenda pembangunan di negeri yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, akhirnya dengan kerendahan hati, atas nama Divisi Humas Polri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, utamanya para narasumber yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah bekerja keras guna mensukseskan webinar pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi kita semua. Mengakhiri sambutan ini, ada pepatah yang menyebutkan, Roma tidak dibangun semalam. Artinya bahwa ada proses yang harus dilalui untuk sampai kepada hasil yang diharapkan. Jika saya analogikan Indonesia sebagai sebuah lokomotif, maka saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Indonesia sedang bergerak dengan kekuatan yang penuh menuju cita-cita bangsa sebagai sebuah proses. Dan insya Allah proses tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih. Demikian sambutan saya. Akhirul karam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Jakarta, Mei 2020. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Raden Prabowo Argo Yuwono, SIK MSI, Irjen Polisi. Sekian. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Syahar atas kesediaannya memberikan sambutan dan membuka kegiatan ini. Peserta Zoom yang terhormat, kita akan masuk kepada sesi diskusi di mana narasumber kita yang pertama, yakni Bapak Bambang Gunawan, akan menyampaikan materi dengan judul Strategi Badan Koordinasi Humas atau Bako Humas dalam menciptakan citra positif instansi pemerintah. Kepada Pak Bambang, saya persilahkan.
Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama, mari. Takutnya bukan Pak Bambang gitu loh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya pada hari ini kita bisa hadir di sini untuk melakukan webinar fokus group discussion dengan tema memperkuat sinergitas dalam membangun kepercayaan publik. Mohon izin saya hadir di sini untuk mewakili Bapak Dirjen karena pada hari ini beliau pada saat yang sama ada kegiatan lain yang tidak bisa dihindari terkait juga dengan COVID-19 ini. Jadi izinkan saya menyampaikan satu paparan yang mungkin bisa ditampilkan di sini. Yang pertama, ya. Jadi ini saya ada data jadi bahwa pasca COVID-19 ini nanti ada namanya istilahnya situasi new normal. Jadi dalam kondisi nanti pasca COVID-19 ini ada gaya hidup baru di mana orang cenderung akan tinggal di rumah karena dengan gadget, dengan teknologi yang dia punya, dia bisa melakukan berbagai kegiatan dari rumah, bermain, belajar, bekerja, atau mencari penghasilan semuanya dari rumah bisa dilakukan. Sebetulnya kemarin-kemarin juga sudah bisa dilakukan, namun dengan adanya COVID-19 ini, orang dipaksa, semakin dipaksa untuk bisa atau familiar untuk bekerja di rumah. Nah, kemudian kalau kita mengacu pada teori Maslow, itu peringkat pertama itu aktualisasi. Sekarang ada juga masuk dalam teori Maslow ini mengenai basic needs, itu bahwa penggunaan WiFi atau internet itu masuk dalam, bisa dimasukkan dalam teori Maslow. Kemudian di bawahnya lagi adalah baterai, Pak. Baterai itu juga bisa dimasukkan ke dalam satu level dalam teori Maslow, karena ini sekarang faktanya saja kemana-mana kita harus pegang gadget. Dan ini mungkin pengamatan kita sendiri. Dalam satu tempat kita datang, biasanya yang kita cari itu kita lihat di mana ada colokan listrik, kan begitu kan? Itu artinya bahwa kita punya kebutuhan ada baterai itu, sepertinya itu. Dan itu mungkin ya sudah jadi fakta. Nah, kemudian kita lihat sekarang ada namanya Fakta Digital Indonesia. Fakta Digital Indonesia ini menunjukkan bahwa pada bulan Januari tahun lalu itu dengan jumlah penduduk 272 juta lebih, itu ada jumlah handphone di Indonesia jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk, ada 338 juta handphone, gadget. Jadi ada orang bisa punya lebih dari satu. Nah, kemudian pengguna internet di Indonesia ada 175 juta, 4, luar biasa sekali. Nah, kemudian yang aktif di media sosial ada 160 juta. Jadi cukup signifikan di Indonesia. Jadi di Indonesia jumlah gadget itu lebih banyak daripada jumlah penduduk. Nah, kemudian rata-rata media sosial yang dipakai di Indonesia itu nomor 1 YouTube, kemudian WhatsApp, kemudian Facebook, kemudian Instagram, Twitter, dan seterusnya sampai ke bawah ada beberapa lagi. Nah, kemudian ini terkait dengan tugas pemerintah, terkait dengan menyampaikan bagaimana pemerintah itu menyampaikan informasi kepada publik. Jadi Bapak Presiden pada waktu pelantikan telah menyampaikan bahwa tugas birokrasi itu adalah making deliver. Jadi tidak hanya sekedar send tapi deliver. Jadi kalau send itu ibaratnya kita ngirim WA itu baru ada contrengan 2, Pak. Tapi belum dibaca, Pak. Tapi kalau deliver itu sudah ada warna biru, berarti sudah terbaca. Jadi kira-kira gambarannya seperti itulah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak sekedar mengantarkan, tapi juga memastikan bahwa yang kita sampaikan itu sudah diterima, sudah dibaca oleh masyarakat. Nah, kemudian ini yang selanjutnya, realitas
masyarakat di tengah media. Ya, jadi ya ini juga nggak apa-apa lah, biar cepat. Landasan komunikasi, ya langsung aja landasan komunikasi publik aja. Ya langsung ke sini. Jadi saat ini komunikasi yang diarahkan adalah pemerintah adalah dalam upaya untuk melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. Kemudian komunikasi yang diarahkan kepada upaya-upaya pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum. Kemudian komunikasi yang diarahkan pada upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kemudian komunikasi yang diarahkan dalam ikut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan dan perdamaian abadi dalam BIKAI, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman dan persatuan. Nah, tentunya dari yang sudah dilakukan tersebut ada kondisi-kondisi yang diharapkan. Jadi yang pertama adalah meminimalisasi kecurigaan dan ketidakpercayaan hubungan antara publik dengan pemerintah, kemudian mendekatkan hubungan antar publik dan pemerintah dalam bingkai kemitraan yang saling menguatkan, kemudian menggelorakan semangat kerja dan pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita negara, kemudian menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik dan keamanan, dan serta ideologi negara. Nah, itu selanjutnya sekarang kita kepada pembahasan mengenai masalah fungsi humas pemerintah. Slide berikutnya. Jadi kita punya strategi yang dilakukan oleh Humas selama ini. Jadi kemudian biasanya yang kita lakukan adalah kita membuat satu narasi, kemudian kita juga mempersiapkan kontra narasi, kemudian kita bersinergi, artinya kita antar kementerian dan lembaga melakukan sinergi, dan kemudian juga kita melakukan national branding. Itu seperti itu yang kita lakukan. Nah, dalam membuat satu strategi komunikasi, jadi pertama kita mengidentifikasikan dulu masalah-masalah yang ada dalam komunikasi publik, kemudian kita menyusun pesan-pesan komunikasi, kemudian kita membuat narasi tunggal, kemudian kita melakukan media komunikasi publik, dan kemudian kita menuju ke sasaran kita. Jadi kemudian dalam hal kita melakukan strategi ini, kita menggunakan segala macam channel yang ada di yang saat ini, dan tentunya segmennya juga kita sesuaikan dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang. Kita juga menggunakan saluran-saluran media sosial yang ada, kemudian juga bahasa yang kita gunakan kita sesuaikan tergantung dengan generasinya, kepada generasi muda, level-level mahasiswa ataupun pelajar, tentunya bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang kita sesuaikan dengan bahasa mereka. Jadi dengan harapan tentunya lebih bisa diterima oleh segmen-segmen tersebut. Nah, kemudian saya pikir dari saya cukup sekian, barangkali nanti bisa lebih meluas kita, Pak, dengan adanya nanti diskusi. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bambang. Nanti kita masih bisa mendalami dalam sesi diskusi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Herman Khairon, yang akan bicara ketahanan UMKM dan sektor industri menghadapi COVID-19. Nah, ini persoalan yang serius, perspektifnya ini bicara ekonomi. Bagaimana sih bisa ketahanan UMKM kita dan sektor publik dewasa ini dalam situasi ini? Yang mana hal tersebut jika ketahanannya lemah, tentunya akan berdampak secara ekonomi. Ketika rakyat secara ekonomi lemah juga, otomatis kepercayaan ke pemerintah juga menjadi lemah. Tuntutan menjadi begitu banyak. Nah, kira-kira Pak Herman Khairon, apa yang hendak disampaikan antara ketahanan UMKM, sektor publik, dan membangun kepercayaan publik? Kepada Pak Herman, saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Terima kasih, Kadip Humas Mabes Polri yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, para narasumber, para guru,
Siap. Yang saya hormati, tentu hari ini saya kira saat yang baik untuk memberikan imbal balik informasi terkait dengan FGD yang mengambil tema memperkuat sinergitas dalam membangun kepercayaan publik. Kemudian saya ingin menyampaikan materi dengan sektor yang tentu ini menjadi hajat hidup masyarakat banyak, yaitu ketahanan sektor UMKM dan sektor industri dalam menghadapi COVID-19 dalam perspektif tentu untuk membangun kepercayaan publik. COVID-19 ini seolah-olah mengubah segalanya dan seluruh peranata kehidupan menjadi berbeda seperti normalnya kehidupan masa lalu. Kita menjaga jarak, kita stay at home, ada work from home, dan tentu ini berimplikasi terhadap berbagai sektor yang ada. Tidak terkecuali juga UMKM dan sektor industri. Kalau kita menyimak dari berbagai informasi yang masuk, hampir seluruh negara di dunia ini terkena dampak COVID-19. Dan tentu juga berimplikasi, berdampak terhadap sektor ekonomi. Ada yang pertumbuhannya sudah minus 8%, minus. Dan negara-negara Eropa yang stabil secara ekonomi meskipun pertumbuhan tidak tinggi, juga sekarang semua tertekan. Amerika juga tertekan. Dalam triwulan pertama, alhamdulillah Indonesia masih tumbuh 2,3%. Yang tentu ini juga harus terus kita pertahankan dalam rangka mempertahankan stabilitas ekonomi. Bagaimana kebijakannya? Apa yang sesungguhnya terdampak dengan COVID ini yang ingin saya sampaikan. Dan tentu informasi ini agar tumbuh kepercayaan publik terhadap kebijakan-kebijakan yang tentu kebijakan ini tujuannya sangat baik. Tinggal bagaimana implementasi itu mari kita sama-sama untuk mengawalnya. Kondisi industri saat ini seperti apa? Hampir seluruh sektor industri terdampak. Kecuali terhadap industri-industri yang saat ini menjadi demand ya, akibat dampak COVID-19. Seluruh industri itu saya kira situasinya hampir sama. Demand-nya turun, pergerakannya terbatas, bahan bakunya terbatas, karena bahan baku ini juga sebagian besar masih impor. Dengan lockdown-nya Cina, India, kemudian beberapa negara pensuplai dari Eropa, tentu juga ini sangat menghambat terhadap sektor produksi di Indonesia. Kecuali untuk industri-industri alat pelindung diri, alat kesehatan, farmasi, kemudian industri masker dan sarung tangan, dan industri makanan minuman. Ini survive, ya, survive di dalam menghadapi situasi ini. Oleh karenanya, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah tentu nanti akan saya sampaikan. Kemudian beberapa hal yang tentu mengalami, disebutnya kami itu hard hit atau suffer gitu ya, karena memang situasinya mendadak dan akibat situasi COVID yang sampai saat ini kita belum tahu kapan berakhir, tentu juga membuat ketidakpastian. Oleh karenanya, melahirkan beberapa solusi. Termasuk barangkali kita merasakan betul di daerah-daerah yang PSBB, pergerakan kita sendiri agak terbatas. Hanya karena kita punya tanggung jawab moral yang sama terhadap acara ini hadir di sini. Sebetulnya setiap hari kita juga menjaga diri untuk berada tetap di rumah. Oleh karena itu, seperti halnya terjadi dampak bencana alam, maka dalam memenuhi tanggap darurat, ada mitigasi-mitigasi yang harus dilakukan. Terhadap industri, terhadap sektor industri, saya belum berbicara persoalan UMKM. Terhadap sektor industri yang terdampak, maka memang Kementerian Perindustrian, kebetulan saya di komisinya Kementerian Perindustrian, di komisinya industri, maka banyak aspek yang dilakukan. Utamanya tentu payung besarnya itu mengacu kepada Perpu 1 tahun 2020
terkait dengan penanganan COVID-19 dengan dampak-dampaknya, termasuk dampak terhadap sektor perbankan. Tidak terkecuali pula apa yang dilakukan di Kementerian Perindustrian melakukan mitigasi dari perpindahan anggaran yang sudah direncanakan pada tahun 2019 untuk APBN 2020. Sehingga yang diutamakan yaitu bagaimana mengidentifikasi terhadap kemampuan produksi yang tentu ini dengan berbagai klasternya supaya betul-betul penanganannya bisa lebih tepat. Kementerian Perindustrian juga memberikan perhatian khusus terhadap kewirausahaan di industri kecil menengah. Karena ini pasti terdampak. Kalau industri besarnya terdampak, pasti juga IKM-nya akan terdampak. Kemudian pengembangan produk IKM yang memang saat ini demand-nya tinggi, gitu ya, demand-nya tinggi. Nah, sehingga ada realokasi kegiatan industri yang didorong oleh perizinan yang lebih memadai. Kemudian pengadaan mesin peralatan yang mendukung terhadap demand yang tinggi. Tadi saya katakan ada industri farmasi, APD, industri masker. Hanya di sini maskernya masker industri besar semua. Ada sebetulnya yang sekarang diperbolehkan oleh pemerintah untuk menggunakan masker kain yang tentu bisa dipakai berulang kali dan sebagian besar itu diproduksi oleh industri kecil dan menengah supaya juga meningkatkan produksi di sektor industri kecil dan menengah. Kemudian juga pembuatan hand sanitizer dan lain sebagainya ini juga meningkatkan karena demand-nya sangat tinggi. Jadi kalau mungkin dilihat dari utility-nya pada situasi normal kecil sekali. Tapi begitu kemudian sekarang COVID-19 ini memberi tekanan terhadap sektor industri dan kemudian ini menjadi kebutuhan masyarakat, demand-nya sangat menjadi besar gitu. Kemudian penyusunan standar baku APD karena kita juga khawatir pembuatan IKM berstandar tidak memadai, maka dibuatkan standarisasi pada setiap produk yang dibutuhkan. Kemudian juga menyelenggarakan inkubator. Karena berbeda ya, sejak kita merasakan betul bahwa apa yang direncanakan di tahun 2019 itu berubah total, ya gitu Bang Effendi ya, berubah total. Berubahnya adalah memulai dengan Februari Maret. Februari Maret itu adalah masa-masa perubahan. Seolah-olah kita ada perubahan yang sangat mendadak dan kemudian ini mengubah terhadap berbagai segmentasi kehidupan. Baik Pak Herman, mungkin pertanyaannya langsung diarahkan, bagaimana ketahanan UMKM dan sektor industri kita dalam menghadapi COVID-19 ini? Ya, maka itu, jadi urutannya adalah bagaimana untuk mempertahankan industri dan mempertahankan industri kecil dan menengah ini, maka ada mitigasi yang dilakukan, yaitu perubahan terhadap alokasi anggaran yang berorientasi terhadap bencana saat ini. Sehingga apa? Industri tidak ngedrop ya, artinya meskipun dengan tekanan yang besar, tetapi kemudian diberikan stimulus-stimulus yang tentu ini bisa mempertahankan eksistensi dan produksi sehingga kemudian tidak jatuh pada level yang mengkhawatirkan. Kita juga berkewajiban sama untuk membuat stimulus agar para pegawai tidak terkena PHK. Ya meski PHK itu ada, ya, perumahan yang dirumahkan itu ada. Tetapi justru pemerintah dengan kebijakannya bagaimana berupaya agar betul-betul ini bisa menekan seminimal mungkin terhadap resiko terjadinya PHK. Itulah kemudian lahirnya mitigasi-mitigasi itu. Kemudian muncul paket-paket stimulus, ya, stimulus. Bagaimana untuk memudahkan sektor industri ini supaya bertahan, maka muncul di dalam Perpu 1 tahun 2020 agar masyarakat kecil yang menggunakan listrik 450 volt ampere digratiskan selama 3 bulan. Kemudian bagi para sektor UKM diberikan stimulus, ya. Bahkan bukan hanya pada stimulus terhadap faktor produksi yang memungkinkan ini bisa mendukung keberlangsungan produksinya,
tetapi juga dari sektor perbankan. Maka itu sebetulnya materi saya agak banyak, cuman kalau memang waktunya terbatas saya loncat-loncat saja. Maka itu sektor perbankan pun memberikan atensi, stimulus yang tentu pada akhirnya semua itu sangat bergantung kepada kemampuan dan kebijakan pemerintah. Kemudian mengusulkan juga percepatan pemberian BLT, bantuan langsung tunai. Agar apa juga? Agar survive-nya kehidupan masyarakat segera bisa tertangani. Dan sekarang sudah mulai dibagikan ke masyarakat. Kemudian juga bagaimana dengan sektor UMKM. Ini saya bacakan ya. Penurunan penjualan 56%. Kesulitan permodalan 22%. Distribusi terlambat 15%. Kesulitan bahan baku 4%. Artinya bahwa negara, pemerintah sudah memetakan apa saja yang tentu ini menjadi kebijakan yang harus digulirkan kepada sektor industri dan UMKM agar mereka tetap survive, tetap memproduksi meskipun dalam situasi yang terbatas. Sehingga pemetaan-pemetaan inilah yang memungkinkan kebijakan itu tepat sasaran, tepat alokasi, dan tentu hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Izin Pak Herman, tapi bicara sudah terpetakan, kita bicara constraint-nya ini waktu Pak Herman. Ya. Nah kira-kira apa dalam waktu dekat yang mungkin bisa dilakukan untuk meminimalisir resiko-risiko yang tadi disebutkan? Ya tadi, bahwa dengan anggaran yang tersedia, pertama memberikan keleluasaan, kelonggaran. Bahkan di sektor perbankan itu ada restructuring, ada restrukturisasi. Bagi yang penjualannya turun 30%, restrukturisasinya diberi kelonggaran 3 bulan. Bahkan untuk sektor industri kecil dan menengah yang sangat terdampak, mereka tutup, itu diberikan kelonggaran dalam 1 tahun untuk tidak membayar pokok dan bunga. Artinya inilah yang tentu dibangun oleh negara agar rakyat tetap bisa survive, ya. UKM-nya jalan, koperasinya jalan, industri meskipun tertekan karena demand-nya turun juga bisa memproduksi pada tingkat yang tentu masih bisa menjalankan sektor industri. Kemudian apa sesungguhnya yang secara pasti nominal yang bisa digambarkan pada saat ini? Dalam Perpu 1 tahun 2020 itu sudah dialokasikan kurang lebih 405,1 triliun. 405,1 triliun. Untuk social safety net-nya 110 triliun. Untuk insentif tenaga kesehatan dan penanganan kesehatan 75 triliun, termasuk penanganan COVID-19. Kemudian untuk dukungan industri, ya, ada pemotongan pajak, kemudian bea masuk stimulus kur itu 70,1 triliun. Dan program pemulihan ekonomi nasional itu bisa dalam bentuk penanaman penyertaan modal negara, kemudian penugasan kepada BUMN, dan ada dana talangan investasi bagi BUMN. Itu totalnya sekitar 150 triliun. Inilah yang sesungguhnya menjadi pondasi, mitigasi, dan tanggap darurat agar betul-betul sektor ekonomi tidak terhantam betul. Dan saya kira kita bisa memotret dari makroekonomi kita, pertumbuhannya masih cukup baik, dan kalau saya boleh sampaikan di sini, kalau melihat terhadap tekanannya, contoh saja ya, apa yang disampaikan oleh IMF misalkan, oleh World Bank, bahwa rata-rata di dunia itu, menurut Economic Intelligence Unit, itu akan minus pertumbuhannya rata-rata minus 2,2%. Kemudian menurut IMF bahkan lebih tinggi lagi, akan sampai kepada minus 3%. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mudah-mudahan bisa lebih baik gitu ya, lebih baik. Kalau melihat dari estimasi atau proyeksi pertumbuhan Indonesia, World Bank minus 3,5 sampai 2,1%. Artinya masih ada harapan kita tumbuh plus ya, 2,1%. EDB bahkan tahun 2020 masih memprediksi pertumbuhannya 2,5%. Kemudian di hasil penelitian Modi 3,0%, IMF 0,5%. Jika dibandingkan
dengan hasil triwulan pertama negara-negara lain, kita tentu masih survive ya. Baik. Ini kita harus tetap optimis menghadapi situasi ini yang tentu tidak ada satupun kebijakan pemerintah yang menurut saya bertentangan, dan kebijakan itu pasti untuk kebaikan masyarakat gitu ya. Pasti untuk kebaikan masyarakat. Tinggal bagaimana implementasi di lapangan, itulah yang tentu kita sama-sama mari kita cermati bersama. Baik, terima kasih Pak Herman atas paparannya. Partisipan Zoom yang berbahagia, kita akan masuk pada narasumber kita yang ketiga, Prof. Effendi Ghazali, yang akan menjelaskan bagaimana teknik membangun kepercayaan publik. Baik, saya persilahkan langsung kepada Prof. Effendi. Saya persilahkan. Terima kasih Angga Sulaiman, moderator kita yang luar biasa. Kalau di tempat lain saya sudah minta tepuk tangan buat Anda nih ya. Jadi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Para peserta webinar pada siang ini, semoga Anda masih berbinar-binar karena ini sudah siang dan waktunya panjang, apalagi dengan komunikasi online seperti ini ya. Jadi ada sebuah new normal lah. New York aja belum menghadapi new normal, kita sudah mulai berusaha untuk new normal katanya gitu ya. Dan saya ingin mengatakan bahwa saya terbalik, saya tidak akan berbicara bagaimana teknik membangun kepercayaan publik, karena saya rasa kami di International Communication Association itu semakin percaya bahwa yang terjadi dengan COVID-19 ini adalah sebuah persoalan dengan peradaban sebetulnya. Jadi yang harus kita perbaiki bersama adalah peradaban. Kalau peradaban baik, maka kita bisa lebih cepat ya menghadapi COVID-19 ini, dan kemudian pelan-pelan kita bisa keluar dari COVID-19 ini dengan sinergi dan kemudian membangun kepercayaan publik. Kalau peradabannya makin baik, maka tugas, fungsi, dan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman polisi, TNI, gugus tugas, kehumasan, itu akan bisa lebih baik. Karena coba, banyak yang unik di tanah air kita ya Bapak dan Ibu ya. Jadi misalnya PSBB itu di tanah air kita misalnya dilanggar dengan cara-cara yang unik. Memancing ikan, sabung ayam, terus bahkan juga ada yang pulang mudik itu, saya nggak pernah bayangkan itu. Itu cara mengakali pulang mudik itu dengan naik mobil truk molen itu. Tuh, ya. Itu molen tahu ya, truk semen yang bulat itu, lalu orang masuk di dalamnya gitu. Itu kan sudah Kreatif. persoalan peradaban yang cukup serius kalau menurut saya itu ya, untuk mudik gitu. Nah, pada bagian lain menarik, Sarah Perucci dari Freedom House itu dimuat oleh LA Times di sekitar bulan Maret itu, dia mengatakan bahwa hati-hati sekarang ini jangan juga sampai terjadi yang disebut coronavirus coup atau kudeta virus corona, yaitu jangan mentang-mentang kita lagi menghadapi virus lalu orang yang berbeda pendapat yang mengkritik itu nggak boleh. Minggir dulu. Ini kita lagi menghadapi COVID-19. Kalau Anda suka kritik-kritik berbeda pendapat, itu berarti Anda tidak patriotik. Minggir sana. Yang kritik-kritik diamankan aja. Jangan juga. Karena jangan sampai terjadi itu tadi, kudeta virus corona. Dan terima kasih kepada Mabes Polri, akhirnya siang ini ya melalui Divisi Humas, Pak Argo, juga ada Pak Sahar tadi, kita bisa berdiskusi seperti ini dan bisa diikuti oleh teman-teman dengan webinar di seluruh Indonesia. Saya dengar ada dari Aceh dan lain-lain. Saya agak cepat-cepat saja supaya kita bisa sampai kepada diskusinya yang lebih banyak. Dalam TOR yang sudah dibacakan tadi, dibikin oleh Pak Argo, juga dibacakan oleh Pak Sahar, kebetulan diambil contohnya adalah Korea. Kalau boleh masuk ke bahan presentasi saya mengatakan bahwa, ada tadi bahannya, mungkin nanti dipersiapkan, bahwa akarnya adalah peradaban. Anda bisa mulai konsep-konsep peradaban itu mulai dari Fukuzawa tahun 1875 misalnya, dia menyebut istilah kokutai. Ada kesadaran, we-ness maksudnya itu, we feeling pada waktu itu ya. Pada waktu itu menuju perjalanan untuk merdeka. Kemudian tentu saja Benedict Anderson, guru saya di Cornell, yang sangat terkenal dengan imagine communities. Jadi sebetulnya kita itu hidup dalam komunitas yang terimajinasi. Kemudian Huntington dengan Clash of Civilizations ya, 1993 dia mengatakan perbedaan-perbedaannya ada pada sejarah, bangsa, budaya, tradisi, dan agama.
Merina Lim sebetulnya lebih makin menarik. 2017 dia mengatakan saat ini yang mempengaruhi opini publik dan kepercayaan publik itu adalah algorithmic enclaves. Jadi goa-goa algoritma kita. Kalau mau contoh yang lebih sederhana, kadang-kadang goa-goa algoritma itu tidak diisi oleh pejabat normatif. Ada pejabat-pejabat normatif bikin konser, sumbangannya tidak sebanyak misalnya Didi Kempot. Almarhum Didi Kempot itu yang bikin konser, The Good Father of Broken Heart, itu dia malah bisa lebih banyak mengumpulkan yang nonton dan mengumpulkan dana misalnya. Dia justru menjadi bagian dari goa-goa algoritma kita pada saat ini. Bretik tahun 2020 mengatakan sebetulnya kata kuncinya adalah tetap sopan santun dan kemudian bagaimana kita menjadi civil society. Saya mengatakan semua elemen tadi bisa ditambahkan dengan catatan ada sesuatu yang terasakan, terimajinasi dan mengikat kita pada saat ini. Agak bahaya loh kalau bangsa itu tidak terimajinasi, tidak terikat bersama pada saat ini, walaupun lebih banyak webinar-webinar ya, lebih banyak upaya-upaya dengan nanti sampai ke new normal, tapi tidak merasakan terikat bersama. Ada dua tulisan, ini yang pertama, ini yang kedua ya. Yang pertama sebetulnya adalah tulisan dari Bretik tadi pada tahun 2020, dia mengatakan begini. Memang sekarang ini seperti yang ditulis oleh Pak Argo juga tadi, Divisi Humas Mabes Polri, ada fake news, berita-berita palsu yang akan terus bergulir. Kemudian ada dua, misinformation dan disinformation. Yang satu disengaja, yang satu mungkin kita dapati karena kita kurang mencerap dengan sangat baik. Dan kemudian teori-teori konspirasi, bahwa ini COVID ini diciptakan di Cina, ada yang mengatakan bukan, Amerika yang mengirim prajuritnya ke Wuhan gitu. Ada lagi versi Israel dan lain sebagainya. Kemudian yang jauh lebih menarik sebetulnya adalah konsep dari Newman pada tahun 2018 yang mengatakan sebaiknya ilmu-ilmu komunikasi sekarang mulai mempelajari juga kesalahan-kesalahan yang terus-menerus terjadi dalam pola-pola miskomunikasi dan pola-pola komunikasi yang melalui media maupun interpersonal. Maksud saya, coba kita lihat sekarang ya. Belum lama kan pernah ada kalimat-kalimat yang keluar bahwa hati-hati, jangan sampai yang miskin menularkan pada yang kaya, gitu-gitu ya. Itu juga sempat kesalahan-kesalahan kita di masa lalu lah. Dalam kaitannya dengan polisi misalnya, ini tidak dilakukan secara nasional, tapi kepanikan kita seperti dilukiskan oleh Bretik ini, saya selalu mengucapkannya dengan hati-hati. Kasus 0102 itu diberikan polis lain pada waktu itu. Ya. Jadi ada kesan bahwa kasus ini menimbulkan aib, persoalannya tidak diperlakukan sebagai sebuah persoalan kesehatan. Jadinya agak sama dengan kriminal dan lain sebagainya. Itu merupakan langkah-langkah yang mungkin keliru di masa lalu. Mispersepsi yang lain misalnya terjadi di kalangan sebagian umat mengatakan kalau ada 11 atau 10 institusi atau pekerjaan-pekerjaan ataupun dunia usaha yang masih dilakukan, yang masih boleh melakukan kegiatan pada saat PSBB ini, apalagi sekarang ada istilah katanya relaksasi, belum resmi loh ini relaksasi ya, itu kenapa masjid tidak boleh misalnya? Itu suatu hal yang menarik. Ada 10 pekerjaan yang boleh, bahkan mall sudah ada yang mulai seakan-akan ada relaksasi sedikit, kok masjid belum misalnya. Dan kemudian belum serentak, dan tempat-tempat ibadah lain tentu saja. Nah, kebetulan contohnya mengacu pada Korea Selatan, yang ingin saya garis bawahi pada Korea Selatan ini adalah, pada awalnya mereka seperti kita loh. Itu orang yang berjejal-jejalan untuk mendapatkan masker ini, banyak sekali, cara antrinya juga tidak sebaik kita pada awalnya, ada keterlambatan juga dari pihak pemerintahnya, tapi pemerintahnya dengan sangat tenang mengakui salah dan minta maaf. Ya, ini peradaban. Kita bicara sebagai sebuah peradaban. Nah, terakhir saya ingin memberi 3 contoh kalau ini bisa diteruskan. Ada contoh di situ, ada 3 berita yang menurut saya bisa menunjukkan bagaimana cara-cara membangun katakanlah komunikasi publik dan kepercayaan publik yang baru sekarang. Sini kita lihat kalau dalam konteks Mabes Polri, Kepolisian Republik Indonesia, ada acara ngopi bareng Ustadz Dasat Latif gitu ya. Justru mereka yang mengatakan bahwa para ustadz kita yang mengatakan Kapolri kita dan tentunya jajaran Polri bisa dipandang sebagai sosok yang sekarang mulai sederhana dan kemudian dicintai oleh keluarga. Jadi dengan demikian kepolisian akan bisa menyampaikan pesan-pesannya karena dalam algoritmik enclaves-nya, goa-goa algoritmanya, ada orang lain yang memberikannya ya. Saya rasa Ustadz
Dasat Latif adalah adalah ustadz yang luar biasa yang banyak pengikutnya juga. Tapi pada bagian lain kita lihat hal-hal lainnya yang juga menurut saya masih agak setengah-setengah sekarang. Pak Jokowi itu mengatakan baru 15% BLT desa yang tersalurkan ya. Itu saya nggak tahu itu bagaimana seorang presiden sampai mengakui itu, kan artinya dengan perasaan berat juga lah itu dia mengakuinya. Nah, Pak Bako Humas dan semua yang lain, ini kan ada fakta di depan kita. Kita tidak bisa menutup-nutupinya di abad sekarang ini. Tapi bagaimana kita menyampaikannya kepada publik. Dan saya dengar 5 hari ini akan dikebut ya. 5 hari sebelum Lebaran. Mudah-mudahan target ini tercapai. Dan pada sisi lain misalnya ada juga COVID berjalan terus, kita sama-sama mengatasinya. Tapi juga dikembalikannya misalnya Kompol Rosa bekerja di KPK. Juga banyak memberikan harapan kepada masyarakat sebagai pujian buat Mabes Polri. Nah, terakhir saya ingin mengatakan begini. Jadi lagi-lagi, ini bukan pada teknik Anda punya kemampuan untuk membangun trik-trik pencitraan, trik-trik kehumasan, bahkan teknik-teknik membangun kepercayaan publik yang sifatnya textbook. Kita juga memasuki new normal sekarang. Jadi sama-sama dalam teori-teori pun ada sesuatu yang baru. Nah, yang ingin saya katakan, menyambung Pak Bambang tadi, jadi ini bukan hanya sekedar deliver dalam arti kalau kita mengirim pesan WA group, ada tanda contreng, kemudian deliver itu kalau sudah biru, bukan. Jadi sesudah biru pun ada nggak kesamaan pandangan kita tentang sebagai bangsa yang terikat bersama, yang melihat ada titik cerah di ujung COVID ini, dan kita semua mau. Jangan ingin mengatakan, oh, ya udah pemerintah ngomong gitu, kami juga jalan sendiri. Kalaupun COVID ini sudah selesai, nanti kami dapat apa. Dan yang paling terakhir saya tantang supaya webinar ini semakin berbinar-binar. Ini Bapak Presiden mengatakan ya, saya tadi confirm lagi, saya buka lagi untuk mengatakan bahwa Bapak Presiden mengatakan kurva COVID-19 ini harus turun di bulan Mei. Ya, ini bukan landai, kalimatnya turun. Kalau landai itu naiknya landai bisa. Artinya naiknya tidak ekstrim kurvanya itu ya. Itu yang sedang dihindarkan kan. Tapi ini harus turun. Ada 2 pertanyaan. Apakah Bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia yang ada bisa sama-sama meyakini bahwa ini akan turun pada bulan Mei? Karena kalau saya hampir tidak mungkin. Karena kita belum mencapai puncaknya. Artinya sampai 31 Mei kita harus mencapai puncaknya dulu. Baru bisa terjadi 31 Mei misalnya. 30 Mei mencapai puncak, 31 Mei turun. Atau apa makna dari pernyataan Bapak Presiden ini? Ya, perlu kita cermati bersama. Dan bagaimana kita membangun sinergitas untuk mendapatkan kepercayaan publik kembali ketika Bapak Presiden kita sudah mengatakan apapun caranya kurva COVID-19 harus turun pada bulan Mei. Kurang lebih itu pengantar dari saya. Mari kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Baik, menarik sekali Prof. Effendi. Mungkin sudah tidak sabar rekan-rekan kita dalam aplikasi Zoom. Langsung kami akan membuka sesi tanya jawab. Sudah ada 3 penanya yang saya terima. Dan kita akan terkoneksi kepada 3 orang. Yang pertama adalah Sultan Nugraha dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Kemudian Kamila dari Stikom Interstudi. Dan yang ketiga dari Arlina Sari dari Aceh. Nah, untuk yang pertama saya kasih kesempatan kepada Sultan Nugraha. Sultan Nugraha, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa. Halo Sultan? Bagaimana Sultan? Baik, kalau Sultan belum terhubung, kita bergeser dulu ke Kamila dari Stikom Interstudi. Kamila? Baik, nampaknya masih ada problem teknis. Ya, di mana lagi-lagi setiap hal yang baru pasti akan ada tantangan yang baru. Iya, bisa nanti dengan chat, kita akan nanti akan direkap oleh panitia untuk disampaikan kepada narasumber. Tapi sekurang ini sudah dari diskusi tadi ada topik yang juga menarik untuk dieksplor. Menarik untuk dieksplor. Baik, kita sudah terhubung dengan Sultan. Sultan, apakah mendengar suara saya? Mendengar, Pak.
Baik, suaranya bisa lebih kencang sedikit. Ya. Langsung dengan singkat pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa? Saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau bertanya kepada Profesor Effendi Ghazali. Pertanyaannya singkat, Pak. Bagaimana efektivitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat dari pemerintah, gitu, Pak? Baik, sudah? Sudah, itu aja. Ya, silakan Prof langsung saja direspon. Ya, Sultan Nugraha, terima kasih karena saya bisa berhadapan-hadapan dengan Anda nih di kamera yang benar nih walaupun online. Ya, Sultan Nugraha, senang pertanyaan Anda ini harusnya kita jawab 1 semester nih. Karena ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah. Jadi begini, ini virus baru, pandeminya pun kita ngadepin 100 tahun sekali gitu ya. Dan boleh dibilang banyak negara di dunia kewalahan. Kalau boleh Anda lihat pada ujung dari presentasi saya menampilkan data dari Worldometer yang terakhir tadi malam untuk menunjukkan di samping semua niat baik dan kemudian kerja keras, terima kasih. Saya selalu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, kemudian juga gugus tugas untuk bekerja dengan baik. Lalu bagaimana komunikasi efektifnya? Saya rasa dari data yang kita temukan pada saat ini, dari perkembangan COVID-19 di dunia ini, tidak hanya cukup kerja keras dan niat baik, betul sekali tadi, strategi komunikasi yang efektif seperti apa? Nah, kalau Anda lihat di situ, berjalan beriringan dengan adanya kekuatan disiplin dari warga negara, ya, yang tentunya muncul karena warga negaranya merasa, lagi-lagi di tengah era media baru, ini harusnya keterikatan kita itu adalah sebuah keterikatan yang terimajinasi. Jadi kita itu terikatnya itu mungkin kadang-kadang tidak perlu selalu harus kalimat-kalimat normatif dari para tokoh-tokoh begitu ya. Ya 1-2 kali perlu juga, tapi banyak juga mungkin tokoh-tokoh adat, banyak juga ya anggota DPR yang masih baik, yang bersama-sama dengan kita dan kemudian kita bahkan dengan RT atau RW merasa bahwa kita harus sama-sama ini ya, sinergi dan kemudian di ujungnya ada jalan keluar buat kita bersama. Nah, kita belum tentu bisa sampai ke sana kalau kita tidak. Nah, ini sekarang yang jadi menarik, justru di era komunikasi baru ini diungkapkan sebetulnya fakta-fakta yang tidak perlu terlalu banyak disembunyikan. Ya, jadi kadang-kadang ini Sultan, kita juga harus menyatakan kepada pemerintah kita, yakinlah bahwa kalaupun kita bisa menyampaikan fakta apa adanya, sejauh misalnya semua peraturan itu dibuat secara tuntas dan berlaku buat semua kelompok tanpa ada misalnya pandang bulu atau diskriminasi tertentu, saya rasa kita bisa keluar dengan cepat ya dari persoalan COVID-19 ini. Semua negara di dunia juga sedang berjuang untuk itu. Jangan Anda bayangkan kita saja. Amerika menurut saya pada hari-hari ini sedang sangat bingung. Coba bayangkan, Amerika itu punya presiden yang pernah bilang pada ayatnya, ayo kita suntik disinfektan gitu. Anda bisa bayangkan nggak? Dan hari-hari ini dia lagi bicara bahwa saya saja katanya minum hidroklorokin itu ya. Yang bahkan menurut Kementerian Kesehatan dan CDC-nya Amerika itu tidak direkomendasikan. Jadi tantangan berbagai negara itu berbeda-beda, tapi yang perlu dimunculkan adalah betul-betul tadi strategi yang efektif yang merekatkan kita dalam sebuah imajinasi yang utamanya dibangun oleh media baru. Antara lain webinar ini dan berbagai bentuk media-media Zoom, online lainnya. Terima kasih, Sultan. Baik, Sultan, terima kasih atas pertanyaannya. Kita akan masuk pada penanya yang selanjutnya, yaitu Ibu Awalokita dari Kementerian Kesehatan. Ya, halo, selamat siang. Ya, baik. Saya silahkan pertanyaannya kepada siapa siang. ditujukan dan dengan singkat saja. Saya persilahkan. Selamat siang. Ya, Halo, siang. apakah suara saya terdengar? Iya, silakan. Ya, baik. Selamat siang Pak Prof. Effendi Ghazali dan juga seluruh narasumber. Mohon izin saya ingin memberikan pertanyaan karena memang benar sekali bencana COVID ini kan memaksa kita perubahan besar ya Pak. Tertiba semua orang jadi terbangun sadar bahwa kesehatan itu jadi penting, bahwa kalau sebelum-sebelumnya kan urusan yang nomor sekian gitu. Sekarang semua orang seakan-akan baru sadar gitu kesehatan itu adalah yang utama gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan dari statementnya Pak Prof. Effendi Ghazali tadi adalah
kondisi politik kita kan saat ini 50-50 ya Prof, karena seperti kita tahu hasil pilpres kemarin kan pro dan kontranya hampir 50-50. Nah, apakah strategi pemerintah untuk misalnya merendah dalam arti meminta maaf apabila ada kesalahan itu akan menjadi efektif? Apakah tidak akan menjadi bulan-bulanan dari pihak kontra itu sendiri gitu kan? Terus kemudian kalau kita lihat kan sebetulnya masyarakat itu sangat amat bereaksi apabila kebijakan pemerintah itu dirasakan tidak pro kesehatan atau tidak pro masyarakat, terutama ketika adanya misalnya kemarin ada pembukaan bandara tapi juga terjadi penumpukan, kemudian itu kan di luar Kemenkes gitu. Jadi semua orang akhirnya tenaga kesehatan marah, dan ketika tenaga kesehatan marah akhirnya juga publik akhirnya jadi kepercayaannya langsung drop lagi gitu kan. Padahal saya yakin mungkin adanya kelonggaran dan juga adanya keleluasaan itu kan juga sebetulnya untuk masyarakat gitu. Namun ini mungkin tidak clear karena fokus pada keleluasaannya. Nah, bagaimana kita bisa mengatur media dalam hal ini? Karena komunikasi yang mungkin sudah oleh birokrasi lengkap, tujuannya lengkap, apa saja, tapi juga kan mereka potong-potong dalam arti terbatas, harus cepat. Dan ini akhirnya jadi menimbulkan lagi mispersepsi, disinformasi lagi, bahkan hoax gitu. Nah, yang ketiga adalah... Baik, Bu Lokita, mungkin karena kita waktunya terbatas, kita tampung 2 pertanyaan, langsung aja kita serahkan kepada Prof. Effendi. Prof, tadi 2 Prof. Yang pertama, kalau tadi kasus Korea Selatan mungkin minta maaf selesai, dan pada kasus Indonesia nih apakah tidak malah jadi bulan-bulanan? Tadi pertanyaannya begitu. Yang kedua, bagaimana mengatur media itu sendiri? Silakan Prof. Ada Pak Bambang dan Pak Herman juga di sini ya, Ibu Awal kita. Saya nanti pasti dilengkapi. Menarik untuk Korea Selatan karena begini, Korea Selatan itu belajar dari pengalamannya di masa lalu, maka presidennya hanya boleh 1 periode kali 5 tahun. Ya, menarik di bayangan saya bangsa Indonesia itu nanti 1 periode 7 tahun lah. Karena apa? Kalau 5 tahun bisa 2 kali itu, biasanya tahun pertama dia belajar jadi presiden, tahun kedua, ketiga dia sungguh-sungguh bekerja jadi presiden, tahun keempat, kelima dia udah mulai memikirkan bagaimana terpilih kembali. Jadi agak banyak habis waktunya untuk itu. Ini kalau kebetulan contohnya Korea Selatan, tentu kita jauh dari politik, tapi yang ingin saya katakan, ketika presidennya 1 periode kali 5 tahun, dia nggak memikirkan untuk terpilih kedua kalinya lagi, dia sungguh-sungguh membangun interaktif big data. Big data kata kunci. Ya, kalau kita kan ini enggak nih, setiap pilpres data KTP belum bagus. Ini ada KTP nggak jadi, KTP ganda. Lalu di bawah ini berakibat pada apa? Data bantuan sosial juga sama, tidak bagusnya. Jadi di sana karena presidennya cuma 1 kali, dia hanya bekerja betul-betul memikirkan legacy. Salah satunya interaktif big data. Coba Anda lihat, negara-negara yang antara lain bisa cepat keluar dari COVID ini, interaktif big datanya itu penting. Karena di situ nanti diketahui, harus ditingkatkan. Ini kebetulan awal kita dari Kemenkes, berapa jumlah yang sudah dites per juta ya? Hari ini kalau melihat Worldometer, kita baru 698. Bandingkan negara-negara lain, sudah 30.000 lebih. Australia kalau nggak New Zealand itu 35.000 sampai 42.000. Ini bagian dari peradaban. Kenapa itu penting? Yang pertama disiplin, lalu digabungkan dengan interaktif big data, bisa ditelusuri kan? Kemana orang ini ketemu dengan siapa dan lain-lain. Nah, saya tadi agak menyinggung, kalau saya masih penasihat ahli Kapolri dulu, pasti dengan cepat saya akan berteriak bahwa itu pasien 0102 jangan boleh di polis lain. Ya kan? Dari situ lalu muncul seakan-akan orang terpapar COVID itu aib loh. Ya kan? Sampai tenaga medik dari rumah kosnya tidak diperlakukan dengan baik. Yang mau melamar mertuanya juga nggak terima dengan baik, banyak. Dan sekarang jadi kita harus hati-hati dalam perlakuan kita. Nah, tadi kalau menyambung menuju pertanyaan tadi, kadangkala tidak apa-apa juga pemerintah itu minta maaf, betul kan? Nggak apa-apa, asal dengan tulus dan kemudian rakyatnya melihat seperti tadi. Kalau rakyat biasa itu nggak boleh, ya kan, keluar dari rumahnya, tapi di bandara itu misalnya terlihat penuh sesak, rakyatnya juga bilang nggak ada. Nanti sore saya asal pakai masker saya keluar juga dong. Saya memang nggak punya keperluan juga? Punya keperluan juga saya walaupun naik motor. Jadi begitu awal kita ya.
pada konteks tertentu, asal semuanya, saya bukannya ingin mengatakan, oh pemerintah kita harus minta maaf, menurut saya jauh lebih penting kita tetapkan paradigma ke depan. Ini kalau kita berbicara paradigma agak panjang lagi nih, yaitu misalnya kita ini sedang menuju kekebalan bangsa atau kekebalan kawanan atau herd immunity itu, atau masih PSBB yang biasa. Kalau memang benar kita menuju herd immunity misalnya, Pak Bambang, strategi komunikasinya beda. Kita harus memberikan perhatian pada kelompok-kelompok yang rentan, ya, imunokompromis itu, dengan memperhatikan mereka sungguh-sungguh, tempatnya juga sungguh-sungguh, sementara yang lain, yang ada kelompok-kelompok umur tertentu, boleh beraktivitas sejauh melakukan dengan sungguh-sungguh protokol kesehatan. Kurang lebih begitu ya, awal kita ya. Baik, saya kira minta maaf itu nggak masalah, tapi paling tidak diikuti dengan corrective action. Ya, Jadi kalau minta maaf tidak ada corrective actionnya, saya kira justru menjadi bulan-bulanan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, karena problem koneksi, ada pertanyaan yang masuk via chat kepada Bapak Bambang. Dari Ibu Tiara Putih Bastian dari Bangka Belitung. Pertanyaannya, acap kali ada fenomena berbeda statement dari instansi pemerintah. Yang satu berbeda dan yang lain berbeda. Nah, bagaimana di sini peran Bako Humas untuk menyelaraskan atau mencegah hal itu bisa terjadi sebetulnya? Baik, terima kasih. Itu dari Ibu Tiara Putih Bastian. Dan selanjutnya untuk Bapak Herman dari Ibu Mitsi Pranoto, tapi nanti setelah Pak Bambang. Saya persilahkan dulu Pak Bambang. Baik, ini memang situasinya sekarang agak unik, khusus mengenai COVID-19 ini. Karena memang kejadiannya kan tidak hanya di Indonesia, tapi boleh dibilang di seluruh dunia terpapar COVID-19 ini. Memang di sini kita ada kejadian-kejadian yang barangkali sebetulnya di masa mendatang tidak perlu terjadi. Karena kita sudah punya prinsip narasi tunggal sebetulnya. Jadi artinya yang disampaikan oleh pemerintah itu baik dari orang yang ini ataupun orang yang berbeda itu substansinya sama. Itu yang kita harapkan ke depan dalam waktu dekat itu bisa terlaksana. Sebetulnya sudah ada upaya dari pemerintah karena sekarang sudah juga terkait dengan COVID-19 kan bermarkas di BNPB itu sudah ada juru bicara yang di situ yang dari Kementerian Kesehatan. Sebetulnya itu juga sudah baik sekali. Sebetulnya itu baik sekali. Nah, masalahnya sekarang ini informasi yang diperoleh masyarakat itu kan tidak semata-mata dari pemerintah. Semua orang sekarang jadi wartawan. Semua orang bisa menyampaikan informasi melalui gadget kemudian ke medsos mereka. Nah, itu informasi banyak sekali. Tidak semua informasi itu benar, Pak. Jadi banyak informasi-informasi yang sifatnya mungkin tadi dibilang oleh Pak Profesor disinformasi maupun misinformasi. Itu jumlahnya banyak sekali, Pak. Itu yang makanya kalau di kita di Kemkominfo itu kita istilahkan pandemi yang kita hadapin bukan cuma satu, Pak, tapi dua, Pak. Yang pertama itu COVID-19, yang kedua hoax itu, Pak. Itu juga bagi kami sebenarnya pandemi juga, Pak. Jadi sampai tadi pagi itu sudah kita identifikasi dari bulan Januari itu ada 733 berita hoax. Bukan berita, ada 733 hoax, Pak. Jadi beberapa di antaranya memang sudah kita minta untuk ditindaklanjuti karena memang sangat-sangat meresahkan dan berpotensi juga kemudian menimbulkan perpecahan, Pak. Itu sudah beberapa kita minta untuk ditindaklanjuti, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian terkait dengan strategi komunikasi juga, terkait dalam waktu dekat ini Idul Fitri, itu kan Kementerian Agama sudah mengeluarkan surat edaran, Pak. Itu sudah kita komunikasikan dengan baik-baik, sebaik-baiknya. Strategi komunikasinya supaya tidak ada resistensi dari masyarakat itu, kita juga meminta bantuan dari tokoh-tokoh agama, Pak. Dari tokoh-tokoh agama yang kemudian kita viralkan ya apa yang mereka sampaikan itu ya mereka menyampaikan dalil-dalil perlunya kondisi sekarang ini kita untuk melakukan ibadah di rumah seperti itu, Pak. Itu juga sudah kita sampaikan dan alhamdulillah strategi itu berhasil. Kita sudah tidak lagi mendengar ada orang mengatakan jangan takut kepada virus, kita hanya takut kepada Allah. Karena virus itu ciptakan Allah itu memang tapi nada-nada seperti itu sudah tidak ada lagi, Pak, dan sekarang banyak orang sudah boleh dibilang nurut kepada imbauan pemerintah untuk beribadah di rumah.
Baik, terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya dari Bu Mitsi Pranoto kepada Pak Herman. Pak Herman sebagai anggota Dewan, kalau kita melihat hari ini pemerintah sudah banyak sekali afirmatif policy gitu ya, bagaimana menyentuh mereka yang terkena dampak. Tapi problemnya lagi-lagi adalah teknisnya, bagaimana teknis di lapangan. Nah, dengan latar belakang sebagai anggota Dewan, bagaimana sebetulnya strategi untuk memastikan problem teknis itu bisa diatasi, Pak? Ya. Ya, silakan. Sebetulnya yang diharapkan justru masyarakat lebih aktif ya. Maka itu di dalam kementerian untuk membangun kepercayaan publik dari sisi ekonomi diberikan satu nomor yang tentu itu untuk memberikan keaktifan masyarakat agar mereka bisa lebih aktif terhadap situasi dan kondisi di lingkungan usahanya. Ya. Misalkan industri kecil yang selama ini mereka jualan bakso sudah nggak bisa jualan bakso lagi. Karena masyarakat lebih banyak di rumah, masuk perumahan pun dijaga, masyarakat juga agak nggak berani untuk beli keluar. Nah, oleh karenanya apa yang bisa dilakukan? Misalkan ya membuat jualan baksonya online. Nah, bagaimana cara bisa berjualan bakso, berjualan kue-kuenya supaya tidak harus berinteraksi, bisa masuk ke lingkungan-lingkungan yang tertutup. Ya nanti dibantu oleh masing-masing kementerian, baik di perindustrian maupun di kementerian UMKM dan koperasi, agar masuk di dalam pasar online. Ini juga ada gitu. Nah sehingga saya katakan bahwa secara langsung sebetulnya COVID-19 dan ekonomi ini beririsan. Karena jangan sampai nanti COVID-19-nya selesai, tapi persoalan ekonominya justru jauh lebih panjang, harus dimitigasi. Nah oleh karenanya sebelum terlanjur ini harus dikomunikasikan juga untuk memberikan kepercayaan publik bahwa kita tidak perlu menghentikan usahanya, tidak perlu kemudian memberhentikan pekerjanya, tetapi ada usaha lain yang ini bisa dibina menjadi usaha-usaha yang potensial di kala situasi seperti ini. Kalaupun masih usaha dalam hal yang sejenis, maka disiapkan portal online khusus untuk yang terdampak dengan nomor-nomor kontak yang bisa dihubungi kepada kementerian yang bersangkutan. Nanti saya berikan nomornya supaya nanti bisa disosialisasikan sehingga ada aktivitas masyarakat yang tidak terhenti sambil juga kita bisa sama-sama berkontribusi untuk melakukan penanganan COVID-19 ataupun mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, Pak Herman, terima kasih. Jadi rakyat juga harus proaktif, lebih kurang begitu ya. Baik, selanjutnya kita terhubung dengan Kamila dari Stikom Interstudy. Baik, Kamila, apakah mendengar suara saya dengan jelas? Ya, saya mendengar. Baik, silakan dengan singkat pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa? Oke, saya mohon izin sebelumnya saya mengajukan pertanyaannya untuk Profesor Effendi Ghazali. Bapak, saya pernah mendengar statement melalui Menko Polhukam Bapak Luhut yang menyatakan bahwa mudik itu diizinkan. Sedangkan Bapak Jokowi, Presiden kita, melarang mudik. Nah, menurut kacamata Bapak sebagai itu terkait dengan kebijakan yang berbeda-beda itu, bagaimana Bapak Profesor Effendi itu bagaimana menyikapi komunikasi politik pemimpin kita? Karena kan pasti kita yang sebagai masyarakat tuh bingung harus mengikuti arahan yang mana seperti itu. Kamila jangan ditutup. Terima kasih. Kamila masih bisa lihat saya di kamera ya. Kamila baca Pak Luhut menyatakan mudik itu boleh, kapan dan di mana? Kamila? Saya melihat artikelnya Pak. Ya Sebentar. ada, coba Kamila dibaca. Ya, saya Sebentar melihat. Bapak, saya sudah mendapat screenshotnya. Itu WA. Mungkin bisa ditunjukkan Kamila. Tunjukin lah, nggak apa-apa. Keren, ini juga interaktif. Oke, sip. Lanjut Kamila. Dibaca saja Kamila. Dibaca saja, dibaca. Saya SS-an Bapak. Saya mendapat pertanyaan gitu. Jadi ada yang menyampaikan saya untuk diteruskan ke pertanyaan ke Bapak. Ya, jadi tentunya seperti yang disampaikan. Mohon maaf jika saya salah Bapak. Nggak apa-apa Kamila, nggak apa-apa. Seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, adalah tugas dari warga negara kita semua untuk terus melakukan pengecekan. Ya, saya saja Kamila tadi pagi bingung. Ada perusahaan bus besar itu mengajak, ayo kita mudik dengan nyaman.
mudik PSBB 2020 katanya. Harganya ada buat pulang, mudik dan buat balik gitu. Saya cek, ini iklan benar atau tidak? Ternyata iklannya benar. Langsung perusahaan busnya itu diperingatkan. Betul gitu ya? Tadi Pak Bambang ya, tahu juga tentang itu. Jadi Kamila, maksud saya untuk menjawab paling sederhana adalah memang betul sekali harusnya ada satu komando saja dalam hal yang seperti itu. Dan tadi sudah disebutkan Pak Ahmad Yuryanto yang menyampaikannya. Tapi biasanya di banyak, kebetulan Bapak Ahmad Yuryanto ini dokter ya, dokter dari angkat TNI begitu ya. Nah sebaliknya di banyak negara di dunia itu yang tampil di depan ya Menteri Kesehatannya. Kalau hendak misalnya kepala kepala kontrol penyakit menular misalnya gitu ya, atau kepala kontrol mengenai kesehatan infeksi dan sebagainya. Nah kita kebetulan Bapak Menteri Kesehatannya sedang tidak berada pada posisinya pada hari-hari ini. Jadi lebih banyak juru bicaranya gitu. Nah, yang sangat perlu itu adalah jangan sampai ada perbedaan itu sedikit pun. Belakangan saya pernah dengar juga dari teman-teman mengatakan bahwa Menteri Perhubungan pun seperti mengizinkan adanya mudik itu. Jangan-jangan yang dimaksud oleh Kamila tadi melalui SMS itu pada waktu itu kali ya, driver online atau Gojek itu boleh boncengan atau tidak misalnya. Jadi dalam hal-hal seperti itu muncul kebingungan kita. Kalau boleh yang ingin kita tampilkan secara sederhana adalah nggak boleh nih dalam hal gitu, nggak boleh ada hal-hal yang menimbulkan keraguan di tengah masyarakat, baik secara normatif, tapi yang lebih penting sebetulnya pada kesan keterikatan kita bersama. Saya ini barusan dapat ini benar-benar dari wartawan Republika ya, namanya ada, dia mengatakan, wah rakyat marah itu, kenapa ke masjid aja susahnya bukan main katanya. Jadi kalau ke masjid itu harus lapor ke polsek dan lain-lain segala macam katanya. Tetapi yang ke mall hari ini begitu dibuka, kok bisa dengan mudah. Nah itu lebih susah. Karena ini bukan kuantitatif pada perintah-perintah yang hanya tertulis begitu ya. Tapi dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang diskriminatif. Begitu ya. Kamila, salam juga buat yang mengirim SMS-nya. Baik. Ya baik, terima kasih Kamila atas partisipasinya. Pertanyaan terakhir dari Fernandus Setu, Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informasi. Baik, Pak Fernandus. Oh, Pak Fernandus menggunakan foto ya. Oke, sudah. Siap. Baik, Pak Fernandus, saya persilahkan waktu singkat ditujukan kepada siapa pertanyaannya? Ya, ini senang sekali saya dari kantor ini. Tadi mendengarkan dengan baik seluruh pemaparan para narasumber termasuk kolega kami Pak Bambang Gunawan di studio di tempat acara, dan menarik tadi yang disampaikan oleh Prof. Effendi Ghazali terkait dengan bagaimana kehumasan menghadapi situasi COVID ini. Terus terang sebagai pekerjaan yang cukup sulit di era COVID ini adalah para humas, para GPR, Government Public Relations. Salah-salah sedikit malah kita dihujat oleh publik, salah menyampaikan pendapat tadi dalam beberapa pertanyaan sebelum itu terlihat itu. Saya bertanya Pak Prof. Effendi, bagaimana seharusnya humas bersikap di era COVID ini? Apakah sepenuhnya disampaikan? Apakah informasi selengkap-lengkapnya disampaikan kepada kepada publik melalui media yang dimiliki, atau informasi-informasi yang dibutuhkan saja yang penting disampaikan? Ini karena cukup tricky saya melihat Prof. Effendi. Karena disampaikan apa adanya justru kadang-kadang tidak baik atau tidak pas tempatnya. Ini tantangan yang bagi saya, bagi kami yang mengelola kehumasan juga cukup berat dalam beberapa waktu belakang ini. Mohon arahan pandangan Prof. Effendi. Terima kasih. Baik, Prof, saya kira silahkan langsung dijawab sekaligus closing statement. Oh ya. Nanti akan diikuti closing statement berikutnya oleh Pak Herman dan Pak Bambang. Ya. Saya persilahkan, Prof. Bapak Ferdinandus, kolega saya, tetap semangat bekerja pokoknya. Yang saya mau sampaikan di era media baru ini, di era algoritma ini, sebetulnya pilihannya ada dua. Pilihan yang pertama itu keras saja, sangat keras sekali. Tapi itu bukan pada konteks peradaban, pada konteks paradigma ya. Lihat Cina dan Vietnam. Itu semua informasi kita dikuasai ya. Yang di gadget kita ini, dia kuasai semua. Nama kita, semua data kita melalui WeChat, Weibo, dan lain sebagainya. Setiap hari kita harus ngisi 3 kali. Kemudian kita semua punya status. Hari ini hijau, kuning, atau merah. Jalan kemana, segala macam.
tidak ada kebebasan dalam hal itu. Tapi apakah dengan begitu bisa efektif? Bisa. Vietnam dan Cina bisa keluar dengan agak cepat, walaupun ada ini ya gelombang kedua dan lain-lain. Banyak informasi tidak sampai di situ, artinya tidak demokratis. Atau yang kedua, kita tetapkan paradigma kita ini maunya kita apa? Apakah kita mau lockdown? Tidak, karena ekonomi nggak cukup. Gitu ya Pak Herman? Nggak cukup lah ya kalau kita lockdown, ekonominya nggak begitu fleksibel untuk sampai ke sana. Jadi PSBB. Kemudian saya rasa belakangan ini kita seperti menuju kepada herd immunity. Saya nggak mau menyebutkan kekebalan kawanan karena seakan-akan konteksnya dari WHO seperti hewan gitu ya. Ketahanan bangsa lah begitu. Tapi ada syarat-syaratnya. Dan bagi masyarakat sebetulnya bukan itu yang lebih penting. Ada jaminan bahwa ya bantuan sosial itu bisa cepat sampai. Karena kalau tidak susah juga Pak Fernandinus maupun Pak Bambang. Mau bicara apapun, Bapak Presiden aja bilang 15% baru ke bawah. Itu yang saya sebutkan interaktif big datanya tadi tidak bekerja dengan baik. Lalu yang kedua, perlakuan kita harus benar-benar adil. Jadi menurut saya, jangan tiba-tiba kita buka-buka penerbangan buat ini atau itu, padahal kepada yang bawah kita seperti agak galak. Ya, kalau mau kita lakukan dengan benar, Pak Ferdinandus. Di samping itu juga itu tadi saya bicara penerbangan, transportasi dan lain sebagainya. Dan pada konteks yang lebih luas lagi, yang sangat-sangat penting itu adalah soal agama dan emosi kita di tengah COVID ini. Jadi saya betul-betul ingin mengatakan, perhatikan dengan sungguh-sungguh, kalau betul ada kantor dibuka atau mall dibuka, pada saat yang sama menurut saya rumah ibadah juga perlu sejauh memperhatikan protokol kesehatan ya, desinfektan, jaga jarak sosial, hand sanitizer, bagi yang muslim sajadah dibawa sendiri-sendiri, dan tidak boleh dalam jumlah yang begitu besar. Itu adalah hak dari masyarakat supaya kita memang tidak bisa menyampaikan semua informasi, tapi rasa adil dan rasa terikat bersama, imagine as a nation itu bisa kita capai. Terima kasih Pak Ferdinandus. Baik, terima kasih Prof. Sekarang saya persilakan langsung kepada Pak Herman untuk menyampaikan closing statement-nya. Dari apa yang saya paparkan, saya ingin mengatakan bahwa masyarakat harus punya optimisme, harus yakin bahwa dalam bencana non-alam ini, dalam COVID-19 ini, tentu kita juga tidak boleh berhenti untuk tetap berusaha. Aspek ekonomi ini menjadi penting. Jadi jangan kita berpikir terhadap persoalan bagaimana memproteksi, tetapi justru kita kehilangan pendapatan bagi masyarakat. Kalau masyarakatnya tetap memiliki pendapatan, tetap hidup, saya kira justru akan lebih mudah untuk menangani persoalan ini. Nah, bagaimana caranya? Ini ada kebijakan stimulus, ada kebijakan relaksasi yang bisa dilakukan dalam situasi dan kondisi yang sangat terbatas ini. Ya mari kita jalankan ini sebagai bagian dari optimisme kita, memberikan kepercayaan kepada publik, kita tidak akan ada persoalan lainnya dari persoalan yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Artinya bahwa dampak yang dikhawatirkan pada sisi-sisi ekonomi tetap bisa kita jalankan meskipun dalam situasi yang terbatas. Ada cara, ada stimulus, ada anggaran yang dialokasikan. Bahkan kami juga mendorong agar bantuan langsung tunai kepada para pelaku usaha yang menghadapi dampaknya sehingga kemudian tidak berusaha segera untuk di recovery. Tentu ini adalah langkah-langkah mitigasi yang menurut saya justru memberikan kepercayaan publik, bukan hanya sekedar memberikan informasi, cara menyampaikan komunikasi, tetapi bagaimana menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat melalui kepastian-kepastian kebijakan yang membangun optimisme masyarakat dari sisi ekonomi tetap bisa berjalan. Baik, terima kasih Pak Herman. Selanjutnya saya persilahkan Pak Bambang untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Tadi sempat saya katakan bahwa sampai tadi pagi kita mengidentifikasi di kita itu ada sejak Januari 733 hoax, Pak. Jadi pada kesempatan ini, marilah kita semua sama-sama untuk menjadi pengguna gadget, pengguna smartphone yang bijak, Pak. Artinya kalau kita punya smartphone, kita sebagai pemiliknya juga harus smart, Pak. Jadi jangan hanya handphonenya aja yang smart, tapi kitanya tidak smart. Sehingga akibatnya apa? Kalau kita tidak smart, kita tidak bijak, kita tidak wise itu. Kadang kita terima informasi dari WA itu kan,
Kita belum tuntas membacanya dan itu juga itu faktanya juga ternyata tidak benar. Itu sudah kita teruskan, Pak. Itu sama sekali kita mohon untuk tidak dilakukan. Jadi intinya kita mohon jangan sampai jemari kita ini lebih refleks daripada otak kita, Pak. Jadi marilah kita berpikir secara bijak. Kalau kita terima informasi, kita baca dulu dengan benar, kita baca dulu dengan tuntas. Jadi kalau manakala itu beritanya benar, silahkan diviralkan. Tapi kalau memang tidak benar, ya sudah hapus saja. Jadi itu yang kita harapkan, apalagi di era sekarang pandemi COVID-19 ini. Jadi marilah kita bersama-sama semua membantu, saling bahu-membahu untuk menciptakan ketenangan di masyarakat. Demikian dari kami. Terima kasih. Siap. 10 detik saja. Siap, silakan Prof. Di ujungnya saya mau mengucapkan terima kasih ya kepada Kapolri, Mabes Polri, Pak Argo. Karena biar bagaimanapun, jangan dianggap bahwa pada masa COVID ini tidak boleh ada perbedaan pendapat. Ya. Itu penting loh. Kritik perbedaan pendapat justru membuat kita makin solid dan bisa sama-sama memperkuat sinergitas untuk membangun kepercayaan publik. Karena kalau tidak, benar-benar suaranya cuma satu saja dan kemudian tidak bisa kita perbaiki di sana-sini, justru kita makin lama loh terjebak dalam COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga bersama. Baik, terima kasih Prof. Effendi. Partisipan yang berbahagia, kita sudah masuk bagian akhir pengunjung dari kegiatan kali ini. Diskusi yang berkembang, banyak sekali poin yang bisa kita catat. Di mana berbicara untuk keluar dari situasi pandemi hari ini, lebih lagi untuk membangun bangsa dan negara, kita harus memiliki keterikatan. Kita harus punya imajinasi yang sama, lebih kurang begitu, dalam menjawab berbagai persoalan bangsa. Dan pada sisi pemerintah pun tidak menutup ruang bagi kritisi yang sifatnya konstruktif, diberikan juga kesempatan sehingga terjadi pengertian satu sama lain dan berbangsa dan bernegara. Kata kuncinya terikat dalam imajinasi yang sama. Oke, saya akhiri, saya Angga Sulaiman sebagai moderator dari kegiatan ini. Dan saya menyapa bagian akhir peserta, mohon melambaikan tangan. Terima kasih atas kesediaannya untuk setia bersama kami. Dan saya akhiri, terima kasih juga kepada narasumber Prof. Effendi, Pak Herman, dan Pak Bambang atas kesediaannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.